ngene-ngene gak kaya weke dhewe. Gitu loh. Mempercayai sesuatu yang kita tidak jelas arahnya, yang tidak bisa menjamin kebenarannya, lu untuk apa? Padahal Cina dianggap negara komunis gitu, orangnya tidak bertuhan, tapi kenapa kok justru malah negaranya kan hebat gitu, luar biasa. Justru malah yang negara yang awal dari agama, lahirnya agama, malah tiap hari pertikaian, kan gitu Pak cara kita ini. Gini Mas, orang yang mengatakan negara itu komunis, yang mengatakan negara kafir, yang mengatakan negara itu tidak bertuhan, itu kan dari sumber satu, dari sumber agama orang-orang, dari sumber orang-orang yang beragama Islam toh. Karena apa? Karena negara itu tidak mau mengikuti jejaknya. Cuman itu aja loh. Seandainya negara itu mau mengikuti jejaknya, mungkin negara itu miskin sampai sekarang kok. Gila. Wong Indonesia ini loh, seandainya sumbernya tidak banyak dengan mengikuti agama, saya yakin orang Nusantara sudah melarat kok. Bukan karena ekonomi global yang tidak sesuai, bukan karena apa? Ya karena otaknya orang Nusantara sudah tercuci, sehingga mempunyai apa saja dikumpulkan, setelah ngumpul dibawa kemana? Ke negara sumber agama toh? Bahkan tidak, kadang-kadang rela untuk menjual tanahnya, hanya punya satu-satunya tanah, dijual ya untuk apa? Untuk tamasya ke sana. Dari sana tidak dapat apa-apa, cuma dapat apa? Kalau bahasa agamanya itu apa? Kurofat atau apa? Kalau dari sana nanti akan mendapatkan pahala dan sudah jelas akan masuk surga. Akhirnya apa? Setelah pulang dari sana sudah tidak punya apa-apa. Saya kok ngomong seperti itu, apa ada buktinya? Ada. Siapa? Pak Lek saya sendiri. Jadi saya nggak ngomongkan orang yang saya tidak lihat. Itu. Yang dulu tanahnya luar biasa. Yang dulu dengan bertani saja makmurnya luar biasa. Tapi gara-gara kepencut embel-embel swarga dengan embel-embel pahala, tanahnya didol kabeh digolong ngorono, bareng saiki wis bar didol mulih plonga-plongo. Terus siapa yang mau menjamin dan bertanggung jawab? Coba. Nah, makanya mawas diri hang hati-hati, mulat saliro hang rasa wani, itu penting bagi orang Jawa. Melihat kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk berekreasi, ya monggo loh namanya rekreasi. Kemarin saya ini ketemu orang Pak. Dia ngomong, aku Jawa Mas, sampai mati Jawa. Yes, ora kepengin nang Mekah meskipun gratis, kanggo opo, enak tak kene wong sing ora duwe ya, seperti itu. Kalau kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa Pak, yang mau waras kayak orang yang saya, yang ketemu saya dengan Pak Bayan kemarin itu, mungkin kita sudah menjadi orang kaya loh. Nah, di samping itu dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin inilah awal kesadaran bangsa Nusantara kita. Karena melihat ya orang yang ditokoh-tokohkan ini sudah menjadi bahan gunjingan, jadi bahan cemoohan. Maka yang saya harap, sadarlah. Ngene-ngene gak kaya weke dhewe. Gitu loh. Mempercayai sesuatu yang kita tidak jelas arahnya, yang tidak bisa menjamin kebenarannya, lu untuk apa? Gitu loh. Mbah-mbah kita waktu dulu yang sudah mati lama tidak beragama, waktu dikubur di situ juga di situ saja, nggak pindah kemana-mana kok. Orang yang didewa-dewakan, orang yang dianggap
orang yang berilmu dan lain sebagainya, kecuali yang memang mendapatkan uang seperti makam-makam para sunan atau makam-makam para ulama yang sengaja ini ditinggi-tinggikan namanya dan ditawar-tawarkan karena karomahnya dan lain sebagainya. Setelah mati dia juga ada di situ, nggak kemana-mana kok, nggak percaya, keduk. Apakah dia berubah menjadi emas? Apakah dia berubah menjadi intan? Apakah yang tadinya dibungkus dengan kain putih terus tiba-tiba menjadi emas? Kira-kira. Terkait kasus Gus Miftah ini Pak, hampir semua negara dunia ini menyayangkan Pak. Kayak Perdana Menteri Malaysia itu juga menyayangkan apa yang diomongkan Gus Miftah. Ya, padahal kan sudah kita anggap sebagai dai gitu Pak, mubalik, ulama, tokoh agama, katanya seperti itu Pak. Nah, apalagi beliau staf khusus bidang agama dari istana sampai ngomong seperti itu Pak. Nah, kita selaku wong cilik Pak gitu dia merasa diinjak-injak Pak dengan apa yang disampaikan kita itu Pak. Karena saya tidak merasa diinjak-injak. Saya tidak merasa Pak. Yang saya sayangkan, kenapa orang yang selama ini sudah dianggap orang benar kok tidak bisa menjaga lisannya, cuman itu aja. Nah, kalau merasa diinjak-injak dan lain sebagainya, sebenarnya nggak injak-injak, maka harga dirinya sendiri yang terinjak-injak. Nah, ini adalah suatu kabar gembira bagi kita, supaya kita tuh cepat sadar. Betul Pak. Dengan sadar melihat orang-orang yang selama ini kita agung-agungkan, tiba-tiba kena masalah dengan ucapannya, berarti dia tidak pantas menjadi panutan. Nah, negara-negara lain menyayangkan dan lain sebagainya. Memang negara ini memang kelihatannya negara dongeng kok. Jadi setiap ada sesuatu yang viral itu akan menjadi dongeng yang sangat luar biasa. Maka dari dulu sebelum ada fenomena yang seperti ini, leluhur kami orang Jawa sudah membuat cerita melewat pementasan wayang. Jarang orang itu yang bisa melihat atau mau melihat pementasan wayang dari awal sampai akhir, jarang. Tapi rata-rata yang diburu di saat satu limbuan, yang kedua perang gagal, yang ketiga goro-goro. Setelah 3 hal ini sudah lalu, maka orang walaupun ceritanya itu arahnya ke hal yang baik akan ditinggalkan kok. Jadi ini bukan karangan yang tidak akan terjadi. Ini sudah dikarang dan ini sudah ibaratnya sudah diramal jauh-jauh hari bahwa orang Nusantara akan terjadi seperti itu. Makanya ceritanya rata-rata kalau pementasan wayang kulit, di situ ada Brotoyudo, Brontoyudo, dan Barotoyudo. 3 ini tidak akan lepas dari Nusantara ini. Ya. Brotoyudo memang Nusantara terjadi dan Nusantara ini ada. Ini adalah hasil dari orang-orang laku broto, orang-orang bertapa waktu dulu. Untuk apa? Untuk mewujudkan Nusantara ini akan menjadi kesatuan negara yang sangat luar biasa. Setelah berhasil Nusantara ini terbentuk, maka di situ terjadi perang Brontoyudo. Brontoyudo Pak. Ya, Bronto artinya itu orang pokoknya yang bisa menyatu disayangi, disukai, yang tidak mau bersatu akan dimusuhi. Nah, ini terjadi sekarang ini Pak ya. Sekarang ini. Setelah ini akan Barotoyudo. Baroto. Iya. Barotoyudo itu artinya tidak melihat itu siapa. Kalau alam ini sudah murka, semuanya akan kena dengan murka alam ini. Nah, karena apa? Karena penontonnya sukanya itu melihat lelucon, melihat goro-goro, dan senangnya melihat perang gagal,
Jadi kalau ada orang yang bermusuhan, ini mau berhasil maupun gagal, sukanya luar biasa. Berarti kita ini sekarang di zaman Brontoyudo. Brontoyudo, Pak. Iya. Dan ini sudah menginjak ke zaman Brontoyudo. Baroto bukan Broto. Baroto. Barotoyudo.